Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bobotoh dimanapun berada. Salam sehat selalu. Kali ini sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin menjawab komen-komen para bobotoh ya yang di-upload video saya kemarin ya. Oke. Pertama dari Aditya Soi. Aditya Soi menyampaikan Matteo katanya diproyeksikan untuk tandem clock di situ ya, bukan dengan Alberto ya. Nah, Boyan Hodak juga menyampaikan bahwa Matteo ini bisa di dua posisi ya. Tetapi saya punya argumen sendiri ya seperti ini. Biasanya sebagai pemain kalau bisa di dua posisi itu ada salah satu yang memang pemain itu dia nyaman di situ gitu. Artinya nyaman adalah pemain tersebut lebih gitu mainnya, lebih bebas gitu bermainnya gitu kalau menurut saya. Tapi kita belum tahu kan Matteo Kojijan ini, pemain baru ini, rekomendasi dari Bojan Hodak ini belum tahu mainnya seperti apa gitu kan di situ gitu kan. Nah, kita tahu sendiri bahwa tanggal 19 sudah mulai Piala Presiden. Nah, mungkin bisa dilihat nanti di mana, di pertandingan itu gitu. Kemudian juga yang disampaikan oleh Asep Koswara 4239, Kang, bek kanan dan penyerang. Iya, bek kanan dan penyerang. Nah, ini penyerangnya dari di mana nih? Apakah penyerang David da Silva? Apakah penyerang Febri Haryadi, Ciro, atau Rian gitu kan? Nah, tapi kalau menurut saya memang saya sangat setuju yang disampaikan oleh juga Asep Koswara 4239 ya. Persib betul membutuhkan penyerang dan bek kanan. Kita tahu sendiri bahwa bek kanan tidak hand-hand tidak punya pelapis. Setuju Pak Asep ya, terima kasih. Kemudian dari Irman Rahmandani, ini lagi juga sama gitu kan komennya, butuh striker untuk pelapis David da Silva. Ya, saya setuju ya. Saya setuju Kang Irman. Kita tahu sendiri bahwa di kompetisi kemarin ya, bahwa tidak ada David da Silva, Persib susah cetak gol dan Persib susah menang gitu kan. Iya kan? Di sisa pertandingan 3 lagi, di sisa pertandingan lah. Waktu itu masih Persib kalau nggak salah mau lawan Bayangkara. Waktu itu ada sedikit masalah dengan David da Silva ya, sehingga David da Silva tidak bisa bermain dan tidak mau bermain waktu itu ya, sehingga kalau nggak salah Ciro deh dijadiin striker dan terbukti juga Persib lawan Bayangkara itu 0-0 gitu ya. Dan ada beberapa pertandingan yang lain tanpa David da Silva Persib susah menang gitu. Nah, jadi untuk Pak Irman Ramadhani saya setuju ya, sekali lagi bahwa harus ada pelapis David da Silva di situ ya. Kemudian dari Iwan Dede Irawan 385, Kang, bahas dong taktik strategi Persib Bandung ya menghadapi jadwal yang sangat padat ya kan. Siap nih, makanya ya gini, kalau dari saya gini Kang, Kang Iwan Dede Irawan, kalau misalnya Persib artinya bisa 8 kuota asing itu bisa terpenuhi, saya kira Persib tidak akan kesulitan ya, Boyan Hodak tidak akan kesulitan untuk membuat alternatif strategi gitu kan. Kalau kemarin kan strateginya kan sangat kelihatan kan,
defend, counter gitu kan, defend, counter gitu kan. Nah, kalau misalnya semua skuad Persib kedalamannya bukan bagus, artinya lengkap gitu kan. Misalnya dari mulai oke lah dari mana, dari penjaga gawang sih sudah oke ya. Dari barisan pertahanan, dari barisan tengah, dari barisan depan gitu kan. Nah, kalau komplit ya saya kira bisa bisa Boyan bisa banyak alternatif strateginya gitu kan. Karena mungkin sekali lagi kemarin itu pelapisnya terutama pemain depan ya. Boyan sangat khawatir dengan pemain depan, tidak ada David Da Silva itu sekali lagi Persib susah menang gitu kan. Makanya kemarin Boyan mengandalkan defend counter di situ, defend counter dengan memanfaatkan kemampuan David Da Silva yang punya duel heading yang cukup bagus, kemudian satu lawan satunya juga bagus gitu kan, punya kekuatan satu lawan satunya juga gitu kan. Kemudian di samping itu juga ada kerjasama yang sekarang kerjasama dengan Ciro agak sedikit chemistry-nya dapat gitu kan di situ. Ya, sekali lagi Kang Iwan, Dedi Irawan, Persib tidak bakal kesulitan ya mengenai strategi kalau pelapis-pelapisnya ada gitu kan. Nah, kemudian dari Kalong Panjalu 263. Kang di posisi ya lagi-lagi ya pasti di posisi hand DDS harus ditambah tengah sudah gemuk katanya ya, belakang tambah 1 ya. Kalau menurut saya ya belakang bisa ditambah ya, bisa ditambah karena yang tersisa kan pemain cadangannya kan ada Kakang, Ahmad Juprianto dan Victor Igbonevo. Nah, di situ. Nah, kompetisi kali ini Persib sepertinya harus ada perubahan gitu, terutama di belakang gitu kan. Oke, Kakang adalah gitu kan, tapi untuk Victor Igbonevo dan Ahmad Juprianto sepertinya harus ada kan jarang dimainkan juga kan kemarin kan Ahmad Juprianto dengan Victor Igbonevo gitu kan ya, karena kalau usia tidak bisa dibohongin lah ya, usia tidak bisa dibohongin gitu. Nah, mudah-mudahan Persib bisa menambah lagi pemain center back ya untuk melapis Matteo ya, Kojijan dan Nick Wipers di situ ya. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa saya dengar di media kemarin bahwa sekali lagi Matteo Kojijan itu bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan bisa bermain sebagai center back ya. Tetapi saya punya analisa sendiri bahwa kalau di lapangan tengah itu memang sih sudah ada Rahmat Irianto sih ya di gelandang bertahan, dan terbukti juga Rahmat Irianto juga di gelandang bertahan juga dipakai kan oleh Sintayong kan di situ. Jadi sebetulnya Dedi itu sebetulnya sudah ada pelapis gitu kan di situ. Ada Deddy Kusnandar, ada Rahmat Irianto, Maklok, kemudian ada Beckham ya, ada Beltram gitu kan. Nah, ini yang serunya nih, bukan seru ya, saya sebetulnya ingin ngobrol masalah Beltrame ya. 5 hari ke belakang saya juga di channel YouTube saya juga sudah dibahas mengenai Alberto ya. Mungkin Bobotoh juga ada bertanya ya, kenapa sih Persib tidak bisa mempertahankan pemain-pemain yang ada gitu kan. Dan sebetulnya pemain-pemain yang ada ini sayang sudah mendapatkan chemistry gitu kan, kekompakan tim yang bagus, dan terbukti juga bisa juara gitu kan. Nah, ini dua-duanya kalau menurut saya sangat wajar ya. Bagi pemain pernah bawa juara, kemudian juga misalnya ingin kontraknya lebih
tinggi dan lebih besar itu wajar ya kalau menurut saya. Tetapi manajemen juga saya lihat juga mungkin ada aturan juga gitu kan. Manajemen juga ada aturan, misalnya ada limit kenaikannya berapa dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi dua-duanya juga kalau menurut saya punya aturan gitu ya. Tinggal memilih lah, tinggal memilih yang akhirnya juga Beltram juga di media ya hari ini sudah tidak bersama Persib lagi ya. Alberto juga sudah tidak bersama Persib lagi. Cuma resikonya pasti ada resikonya mendatangkan pemain-pemain baru ya, mendatangkan pemain-pemain baru tentunya pasti akan adaptasi lagi ya, itu pasti akan adaptasi lagi. Nah ini mudah-mudahan dengan pemain baru ini adaptasinya juga tidak terlalu lama gitu kan. Nah di sini kesempatan bagi Persib untuk apa? Untuk bisa pemain-pemain yang baru in-nya itu ya di posisi mana gitu kan, seperti Matteo Kozizan gitu kan di situ. Di Piala Presiden nanti tanggal 19 Juli kita sudah mulai gitu kan. Tetapi Persib masih belum lengkap ya pemain-pemain yang untuk berlatih gitu kan. Tinggal siapa, David da Silva belum, kemudian Ciro juga belum, kemudian juga pemain-pemain yang lainnya juga ada yang belum gabung juga. Yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Persib bisa cepat gabung ya semua pemainnya gitu kan. Nah, saya teruskan lagi. Ini ada dari user IR6. Betul katanya partner Nick itu bukan Matteo ya. Pengganti Alberto bukan ya. Tapi ada di pemain Georgia ya. Nah, tapi nggak tahu lah ya itu ya. Nah, sekali lagi ya, Botoh ya, kita lihat nanti Matteo in-nya di mana, dia nyamannya bermain di mana ya. Apakah dia nyaman bermain di center back atau dia nyaman in bermain sebagai gelandang bertahan untuk mendampingi Deddy Kusnandar, Mark Locke ya. Khusus dengan pemain yang mungkin menggantikan Beltram adalah Tyrone Del Pino ya. Kita tahu Tyrone Del Pino waktu itu sudah bisa dimainkan, namun pemain ini tidak lama bermainnya. Waktu lawan Madura dia mengalami cedera, kemudian dia penyembuhan lama, kemudian setelah sembuh pemain ini bisa merumput lagi di Thailand dan dipantau itu ya itu cukup bagus gitu kan, sehingga Bojan menyampaikan bahwa Tyrone itu masuk dalam skuad Persib ya. Berarti kalau gitu Persib pemain asingnya tetap 6 kan. Alberto keluar, kemudian Matteo juga masuk, Beltram keluar, Tyrone juga masuk. Berarti kan tetap 6. Berarti masih ada 2 kalau menurut saya. Kalau Persib mau memanfaatkan 8 pemain asingnya. Kalau menurut saya Persib harus ngambil 8 pemain asingnya. Kalau menurut saya ya. Karena apa? Sekali lagi, Persib 3 yang akan dihadapi itu kan eventnya berbeda dengan klub-klub yang lain. Persib ikut Piala Presiden dalam waktu dekat, kemudian yang keduanya Persib ikut Liga Indonesia yang akan digelar katanya tanggal 9 Agustus, dan yang tak kalah penting ya di pertandingan internasional Champion Asia ya. Tentunya kan ini juga nggak semua tiga event ini juga Persib juga tidak mau asal ikut aja kan gitu kan. Tetap menjaga prestis bahwa Persib itu adalah tim juara gitu kan. Nah, kemudian yang akan saya bahas itu masalah rekrutan pemain. Rekrutan pemain itu memang sulit ya, kelihatannya sangat sulit.
Kenapa sih sulitnya eh, untuk bernego itu? Ya, awalnya itu pasti dengan klub gitu kan. Apalagi pemain ini sedang dalam ikatan kontrak gitu kan. Misalnya Persib menginginkan pemain Persibaya mungkin kan, dalam keadaan kontrak masih ada gitu kan, nego. Oh ya, biasalah kalau nego kan dia butuh waktu gitu kan, belum nego dengan klubnya, dengan nego dengan siapa pemainnya gitu kan. Nah, ini sangat 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 apa, sangat bukan nggak, tidak mudah gitu kan, butuh waktu gitu kan di situ. Kemudian juga kita terbukti juga kan, sampai sekarang belum ada pemain lokal yang welcome ke Persib kan di situ kan gitu. Nah, gitu mungkin Bobotoh, kesimpulannya bahwa yang pertama adalah Persib harus memanfaatkan 8 kuota pemain asing, kemudian Persib harus membuat pelapis-pelapis ini ada di semua lini gitu kan. Ya, ada di semua lini sehingga Persib tidak akan bingung dan tidak akan kesulitan apabila ada beberapa pemain yang di lini mana saja yang ya cedera panjang, kena akumulasi kartu kuning dan lain sebagainya. Jadi siapapun misalnya ada masalah, Persib tetap tangguh gitu kan di situ gitu kan. Mungkin itu Bobotoh ya. Nanti boleh tulis komen lagi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ya. Terima kasih Bobotoh, salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.